Biasanya tuh banyak salah paham kalau arsitek itu selalu mahal. Arsitek selalu mahal. Arsitek selalu mahal. Pasti yang pakai arsitek itu hanya orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ekonominya tinggi lah seperti itu. Padahal menurut saya sih enggak ya, malah sebenarnya kan kehadiran arsitek itu kan fungsinya untuk mengefisienkan. Betul, jadi kita tuh ada budget berapa sih, atau klien tuh ada budget berapa sih. Nah itu kan kita yang nanti akan olah agar desainnya itu bisa masuk di budget tersebut. Jadi mungkin agak salah kaprahnya di situ sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast Cerita ke Arsitek. Gimana kabarnya nih rekan Si Bambus? Semoga rekan Si Bambus sehat terus, tetap semangat, dan tahun 2026 semoga disegerakan punya rumah impian. Amin. Amin 1 juta kali. Baik, di sini saya Bayu. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan desainer Si Bambus Studio, yang mana tamu hari ini itu senior desainernya Si Bambus Studio, yang mana memang beliau ini sudah malang melintang nih mengerjakan proyek-proyek di Si Bambus Studio. Salah satunya proyek yang ada di Yogyakarta yang barusan jadi ini. Kita kenalan langsung dengan Pak Ardian. Selamat pagi Pak Ardian. Pagi Mas Bayu. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Pak? Desain, Pak. Oh, desain, Pak. Iya juga ya, kan karena desainer ya. Betul. Oke. Pak Ardian, sebelum kita ngobrol-ngobrol, tentunya ini kesempatan yang langka. Karena apa? Cari Pak Ardian itu susah banget. Waduh. Sering luar kota ya? Berlebihan ya. Iya. Cukup sering sih luar kota. Seminggu ini kemana aja Pak? Kita ada ke Tangerang, ada ke Jogja. Baru itu sih kalau minggu ini. Minggu ini. Terus ke depan nih? Ke depan kita kebetulan ada proyek yang dekat di Semarang. Di Semarang. Sama nanti ada di Bogor juga. Di Bogor. Menarik. Jadi Si Bambus Studio itu sudah mencakup seluruh Indonesia ya Pak? Alhamdulillah. Paling jauh mana Pak? Kalau seingat saya sih di Berau ya paling jauh ya. Di Berau. Luar negeri? Luar negeri ada desain lagi di Malaysia, tapi masih ongoing ya. Kita tunggu desain yang ada di Malaysia seperti apa. Semoga desain yang ada di Malaysia ini tentunya menjadi trigger juga untuk teman-teman rekan Si Bambu yang ada di Malaysia. Semoga bisa mewujudkan rumah impian bersama Si Bambu Studio. Pak Dian, ini ada beberapa pertanyaan. Kita ngobrol santai aja. Ini tim kreatifnya Si Bambu Studio. Kayaknya agak sulit nih pertanyaannya. Waduh. Oke, kita cek aja Mas. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama Pak Ardian. Ini kita ngobrolin soal rumah impian ya. Okay. Menurut pengalamannya Pak Ardian, apa yang orang sering salah paham nih soal arsitek? Oke. Itu seperti apa sih menurut Pak Ardian? Oke, kalau dari teman-teman ya atau lingkungan ya, biasanya tuh banyak salah paham kalau arsitek itu selalu mahal. Arsitek selalu mahal. Arsitek selalu mahal. Pasti yang pakai arsitek itu hanya orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ekonominya tinggi lah seperti itu. Padahal menurut saya sih enggak ya, malah sebenarnya kan kehadiran arsitek itu kan fungsinya untuk mengefisienkan. Betul, jadi kita tuh ada budget berapa sih, atau klien tuh ada budget berapa sih. Nah itu kan kita yang nanti akan olah agar desainnya itu bisa masuk di budget tersebut. Jadi mungkin agak salah kaprahnya di situ sih. Jadi arsitek itu semacam dia yang nanti akan mengatur nih. Katakanlah gini Pak, aku punya budget 2M kayak gitu. Oke. Aku langsung ke arsitek nih kayak gitu. Jadi arsitek tuh yang mikirin semua itu. Iya, jadi nanti arsitek tuh yang akan chunking down lah intinya. 2M itu nanti bagian bisa dapat berapa luasan lantai, bisa dapat tema yang seperti apa. Jadi benar-benar kita ini sih Pak, kita kulik. Materialnya? Nah, material juga, pemilihan materialnya nanti juga pasti kita sesuaikan ya. Oh gitu, karena kan itu malah membantu kan harusnya. Iya juga ya. Ini kan rata-rata kan calon klien itu kan dia tanda kutip belum paham material ya. Pokoknya taunya, rumahnya referensinya kayak gini, bagus kayak gitu. Yes, betul. Nggak tahu material kayak gitu. Padahal itu ternyata mahal ya. Ini perannya arsitek di situ? Iya benar. Jadi kan sebenarnya kan kayak misalnya ada motif kayu ya di fasad ya. Itu kan materialnya banyak, dari yang kelas A, kelas B sampai yang di bawah-bawah. Ada grade-nya. Betul, ada grade-nya juga seperti itu. Nah jadi
fungsi kita sih selain untuk mengedukasi ya, kita kan juga akan memilihkan material yang nantinya akan tepat untuk digunakan sama klien kita. Seperti itu sih. Jadi semacam meminimalisir biar nggak membengkak. Ya, biar nggak boncos lah. Nggak bahasa boncos, santainya. bahasanya nggak boncos kayak gitu. Nanti kalau ada penambahan gitu arsitek yang mikirin semua gitu. Iya, jelas. Itu udah tanggung jawab dari arsitek dan nantinya kalau menggunakan jasa arsitek itu sebenarnya kan bisa lebih tenang lah, karena arsitek itu juga berkewajiban untuk mengawal proyek itu sampai jadi. Intinya seperti itu. Jadi nggak pertama doang gitu. Jadi mengawal sampai jadi. Kita harus kawal sampai proyek itu jadi dan juga kita harus mengawal jadinya itu benar-benar sesuai dengan desain di awal. Oh iya juga. Banyak case yang desain dan hasil jadinya itu beda. Nah itu. Itu karena mungkin itu yang nggak ada Iya, nggak ada guidance lah dari arsiteknya, nggak mungkin kontraktornya salah baca gambar kerja juga bisa. Nah itu fungsinya. Oh jadi arsitek itu juga koordinasi sama kontraktor pelaksananya. Iya harus. Itu harus ya? Harus. Oh gitu. Pak Dian, ini menarik. Ternyata pentingnya arsitek itu bener-bener penting banget ya. Iya. Jadi kalau dalam sebuah hubungan itu perlunya chemistry antara pemilik, arsitek, dan kontraktor, kayaknya di situ deh kayaknya. Pak Dian, ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat ketika kita membangun rumah itu kita menghubungi arsitek? Oke. Kalau pertanyaan itu sih menurut saya ya pastinya saat kita mau bangun rumah ya Mas Bayu ya. Tapi mungkin ada lebih detailnya lagi Mas Bayu. Mungkin lebih baik saat budgetnya itu udah terkumpul, udah tahu nih budget yang ingin dialokasikan untuk bangun rumah itu berapa. Nah itu momen yang tepat saat kita akan kontak untuk arsiteknya. Seperti itu sih Mas Bayu. Oh gitu. Jadi saat ada keinginan dan juga ada budget. Ada duitnya. Ada duitnya lah intinya kasarnya gitu. Pak, tapi kan arsitek itu kan perencanaan ya kayak gitu kan. Kalau kita konsultasi dulu nih sama arsitek, tapi bangunnya 6 bulan lagi gitu, itu nggak masalah? Menurut saya nggak masalah sih Mas Bayu, karena kan yang penting kita udah punya grand design-nya dulu, nanti juga pasti keluar RAP-nya dulu, misalkan nanti ada budget berlebih atau apa kan nanti bisa dialokasikan waktu saat ingin membangun. Seperti itu. Jadi grand design-nya jadi dulu sebenarnya nggak apa-apa sih. RAB-nya keluar itu? Iya dong pasti. Oh jadi misal nih saya mau bangun rumah, kita konsultasi dulu sama arsitek, tapi bangunku akhir tahun depan 2026 itu kayaknya nggak masalah juga ya? Nggak masalah maksudnya. RAB udah keluar, jadi tahu nih, aduh aku harus nyiapin duit segini nih. Iya benar, tapi ingat kalau misalnya RAB itu udah keluar waktu tahun berapa? Karena tiap tahun kan pasti ada update harga. Oh nah, itu gitu, jadi pentingnya konsultasi sekarang itu gitu ya? Betul Bang. Dan jangan lama-lama ya antara Jangan lama-lama atau udah dikoordinasikan dari awal sama arsitek sih. Saya niatnya bangun mungkin 2 tahun lagi. Nah itu mungkin nanti RAB-nya bisa dikira-kira lah untuk 2 tahun ke depan seperti itu. Gitu. Pasti. Yang penting konsultasi dulu aja Mas. Tapi pasti ada kenaikan Pak. Selama ini pasti ada kenaikan tiap tahun. Ya juga ya bahan baku aja naik. Iya. Untung BBM nggak naik. Menarik, ternyata itulah pentingnya kita perencanaan dengan arsitek ketika mau bangun rumah itu. Jadi sampai nanti kita mau bangun tahun berapa itu dikonsultasikan. Pasti kan banyak orang yang dia spare waktu untuk 3 tahun untuk bangun rumah, sembari itu sambil berjalan dia ngumpulin duit juga kan, ada kayak gitu juga. Iya betul. Biasanya itu bangun rumah itu berapa lama sih Pak? Bangun rumah ya variasi ya. Kalau yang besar mungkin bisa sampai 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Kalau yang memang sifatnya masif gede banget. Tapi kalau yang rumah mungkin sekitar 200 meter persegi mungkin setahun udah cukup sih sampai selesai. Agak cepat juga ya itu ya. Iya. Kalau yang mendang-mending gitu berapa tahun?